Membeli koin ini sama seperti membeli Bitcoin ketika tahun 2010. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel saya Pace Crypto. Saya tidak bercanda terkait apa yang saya tadi ucapkan, bahwa membeli koin ini sama dengan membeli Bitcoin di tahun 2010. Kenapa? Karena so far saya melihat beberapa inovasi di Bitcoin kawan-kawan, dan bagi saya ini merupakan inovasi yang paling baik. Sekali lagi, tolong jangan jadikan video ini sebagai ajakan membeli, menjual, ataupun informasi yang menyesatkan kawan-kawan ya. Tolong gunakan secara bijak. Dan untuk disclaimer, karena sekarang lagi rame banget, saya tidak dibayar terkait project ini, tidak di-endorse dan sebagainya, oke? Kita akan membahas satu project yang bernama NAT, NAT. Kenapa bagi saya project ini sangat unik sekali, dan project ini merupakan project native di Bitcoin, ataupun project anaknya Bitcoin, kawan-kawan. Simpelnya seperti itu. Dan project ini kemungkinan di masa depan akan dimiliki oleh banyak miner Bitcoin, penambang Bitcoin. Mari kita masuk ke dalam videonya. Oke, jadi untuk latar belakang kenapa project ini berguna sekali bagi saya, tidak hanya sekedar suatu meme coin misalnya, ataupun koin yang random, koin VC, koin altcoin dan sebagainya. Jadi, Anda tahu sendiri bahwa satu Bitcoin, diproduksinya satu Bitcoin ini membutuhkan energi yang besar kawan-kawan, membutuhkan listrik yang besar ya. Maka itu sekarang lagi lumayan viral juga kan ya, masalah ini, masalah energi dan sebagainya. Jadi, untuk menambang satu Bitcoin dibutuhkan listrik yang banyak. Dan sebagai gambaran saja, seperti apa proses penambangan Bitcoin itu sebetulnya, bagi Anda yang sangat-sangat pemula dan tidak tahu apa-apa, sama persis seperti kita bermain game, bermain sebuah puzzle, dan siapa yang mendapatkan ataupun menyelesaikan puzzle tersebut, dia akan mendapatkan hadiah berupa Bitcoin, kawan-kawan. Jadi mirip banget kayak kita bermain puzzle aja, yang menang dapat Bitcoin. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait puzzle ini, kawan-kawan. Yang pertama, ada parameter yang bernama Bitcoin difficulty. Kesulitan Bitcoin, bahasa Indonesianya. Apa itu Bitcoin difficulty? Artinya seberapa sulit kita menambang Bitcoin, kawan-kawan. Digambarkan melalui grafik ini. Dan jika kita perhatikan, semakin lama semakin sulit, kawan-kawan ya. Jadi ini sebetulnya tentatif ataupun bergerak, dinamis, kawan-kawan. Jadi semakin banyak penambang yang ingin ikut menambang Bitcoin, semakin sulit. Ini, kawan-kawan, grafik ini ya. Tapi semakin sedikit penambang yang ingin ikut menambang Bitcoin, grafiknya akan turun, kawan-kawan. Jadi so far, artinya semakin banyak penambang yang ingin menambang Bitcoin, kawan-kawan. Dari apa? Sebetulnya, simpelnya, ini akan membatasi target nonce, ataupun puzzle-nya akan dipersulit, kawan-kawan ya. Targetnya dipersulit. Bitcoin difficulty yang tinggi artinya puzzle Bitcoin tadi, permainan puzzle tadi semakin dipersulit. Artinya targetnya dipersempit, kawan-kawan ya. Oke? Ini yang pertama. Berikutnya yang kedua ada yang namanya Bitcoin hash rate, kawan-kawan. Apa itu Bitcoin hash rate? Jadi Bitcoin hash rate ini intinya adalah seberapa banyak hash yang dihitung pada suatu komputer untuk menambang Bitcoin, kawan-kawan. Jadi semakin banyak hash rate, artinya semakin sulit ataupun semakin ketat kompetisi antar penambang Bitcoin, kawan-kawan. Jadi, apa itu hash rate? Nah, hash rate ini merupakan algoritma yang digunakan untuk bermain puzzle tadi, kawan-kawan. Jadi, bermain puzzle ini tidak hanya menebak puzzle sekali, kita kayak menebak ribuan bahkan jutaan kali, kawan-kawan. Semakin banyak hash rate, artinya semakin banyak kita menebak jutaan kali tadi, kawan-kawan. Jadi, ini merupakan hal simple dari hash rate. Jadi, intinya apa? Intinya semakin sulit kita menambang Bitcoin, semakin membutuhkan banyak energi hanya untuk menambang satu buah Bitcoin, kawan-kawan. Dan orang berkompetisi ya untuk melakukan hal ini. Dan jika kita pikir-pikir lagi, kawan-kawan ya, sayang nggak sih, kawan-kawan, energi sebanyak itu hanya digunakan untuk menambang satu buah Bitcoin. Memang betul Bitcoin akan aman. Tapi bagaimana jika semua kekuatan tadi ternyata dapat digunakan juga untuk hal yang lainnya? Nah, Bitcoin ini memiliki satu problem. Ini problem yang sangat terkenal sekali di Bitcoin, kawan-kawan. Jadi banyak orang yang sedang memperdebatkan hal ini juga, dan orang-orang kalangan atas ya, kawan-kawan ya. Tidak hanya orang-orang yang sembarangan saja. Ada papernya juga yang boleh baca di sini, di mana bahwa keamanan Bitcoin sangat dependent, sangat ketergantungan dari yang namanya ekonomi, kawan-kawan ya. Kita akan langsung masuk membahas abstraknya saja, kawan-kawan di sini. Ini saya akan highlight kata-kata yang penting sekali, kawan-kawan ya di sini. Hasil kami menunjukkan bahwa harga Bitcoin dan juga mining reward. Apa itu mining reward? Mining reward adalah hadiah mining yang didapatkan para miner ketika dia menambang Bitcoin. Dan ini berupa insentif, kawan-kawan ya. Dan yang menakutkan adalah di mana mining reward akan menuju nol, kawan-kawan ya, ketika tahun 2100 nanti. Artinya apa? Artinya insentif tambahan ini tidak akan diberikan kepada para miner Bitcoin di masa depan, kawan-kawan. Karena Bitcoin kan supply-nya pas ya, 21 juta, kawan-kawan. Artinya pada suatu titik mining reward tidak akan diberikan kepada Bitcoin, dan Bitcoin akan betul-betul tergantung pada fee, kawan-kawannya. Jadi fee transaksi pada Bitcoin akan digunakan untuk reward para miner, kawan-kawannya. Dan sedangkan kalau kita pikir-pikir lagi, sekarang kita menganggap Bitcoin sebagai gold ya. Gold sesuatu yang disimpan, aset yang berharga dan sebagainya. Artinya cenderung tidak digunakan terus-menerus, kawan-kawannya, cenderung disimpan ya. Sehingga apakah Anda yakin bahwa fee transaksi di Bitcoin di masa depan akan cukup untuk membayar para miner tadi, para penambang tadi, kawan-kawan? Karena para penambang ini
butuh dibayar juga kawan-kawan. Mereka telah mengeluarkan listrik dan sebagainya, mereka butuh bayaran, sedangkan akan menuju nol kelak kawan-kawan ya, dan betul-betul bergantung pada transaksi Bitcoin saja, oke? Jadi ini merupakan masalah yang besar pada Bitcoin bagi saya. Dan jika Anda nggak tahu seperti apa bentuk Bitcoin, Bitcoin bentuknya seperti blok beneran kawan-kawan ya. Blockchain, ada blok yang betul-betul terkorelasi dengan blok berikutnya kawan-kawan ya. Terkorelasi via hash tadi kawan-kawan. Intinya ada banyak blok di sini, dan sekarang Bitcoin sudah memproduksi sebanyak 800.000 blok kurang lebihnya dari semenjak awal Bitcoin dibuat. Jadi udah banyak banget blok yang dibuat oleh Bitcoin. Dan kalau Anda perhatikan di sini, apa itu fee spend di sini? Nah, ini merupakan biaya transaksi tadi. Di masa depan, miner ataupun penambang Bitcoin akan mengandalkan ini aja kawan-kawan. Tidak mendapatkan insentif tambahan yang didapatkan dari halving-halvingan itu kawan-kawan ya. Oke? Jadi, ini merupakan gambaran dari blockchain Bitcoin. Nah, sekarang kita akan melihat satu hal yang menarik di sini. Jadi ada satu orang tentara kawan-kawan yang berfokus pada software dan sebagainya. Nah, boleh cek di sini, namanya Jason Lowery. Ya, kenapa saya bahas hal ini? Karena dia betul-betul bullish pada satu hal yang bernama digital matter theory, kawan-kawan. Apakah hal itu dan apakah hal ini dapat menjadi solusi dari masalah-masalah yang tadi kita ucapkan, kawan-kawan? Jawabannya mungkin iya, kawan-kawan. Oke, jadi di sini ada satu jurnal yang membahas bagaimana opportunity digital asset untuk Amerika, kawan-kawan. Dan di sini ada kata-kata digital commodity, di mana aset tanpa issuer, aset tanpa ada yang membuatnya, kawan-kawan. Jadi ada suatu aset ataupun komoditas tanpa ada yang membuatnya. Seperti apa? Seperti misalnya logam, misalnya emas, misalnya titanium, dan sebagainya. Memang ada yang membuatnya, yaitu Tuhan dan sebagainya, tapi bukan itu yang saya maksud, kawan-kawan ya. Jadi, backed by digital power, misalnya Bitcoin. Jadi, bayangkan, di paper ini ada kata-kata yang menunjukkan bahwa bagaimana jikalau ada suatu komoditas, dan itu dibuat tanpa ada yang membuatnya, dan di-backup ataupun dihasilkan dari tenaga Bitcoin, kawan-kawan. Nah, inilah adalah yang namanya digital matter theory, ataupun DMT, yang akan kita bahas lebih lengkap lagi pada video kali ini, dan mengapa saya sebut ini sebagai anak Bitcoin, kawan-kawan ya. Oke, jadi dia beberapa kali bullish banget kepada digital matter theory. Mungkin dia lebih menunjuk kepada Bitmap, project yang bernama Bitmap, tapi project kali ini kita akan membahas hal yang lebih penting lagi, kawan-kawan ya. Namanya adalah NAP. Lebih menarik bagi saya karena lebih liquid, kawan-kawan. Oke, jadi intinya orang ini bullish ke digital matter theory dan juga ke Bitmap dan juga ke NAT. Poin yang akan kita bahas pada hari ini, kawan-kawan. Namanya NAT. Oke, sekarang kita akan masuk dalam inti dari pembahasan ini. Kenapa bagi saya membeli koin ini bisa jadi seperti kita membeli Bitcoin ketika tahun 2010, ketika awal, kawan-kawan. Ini bagi saya gila juga, kawan-kawan. Tadi kita ucapkan bahwa reward miner akan berhenti pada tahun 2100. Artinya miner akan betul-betul tergantung hanya pada fee transaksi, biaya transaksi saja, kawan-kawan. Nah, ada tokoin yang bernama NAT, dia ingin menjadi insentif tambahan para miner tersebut, ataupun digital commodity tadi tersebut, komoditas digital tadi tersebut, dan sebagainya. Tidak ada yang membuatnya, kawan-kawan. Ibaratnya seperti apa? Ibaratnya ini akan menjadi seperti sumber daya alam, kawan-kawan ya. Yang tiba-tiba muncul, yang tidak ada yang membuatnya, dan memang ada dari alam, kawan-kawan ya. Bukan dari siapapun. Anda perlu tahu konsep yang bernama arbitrary versus non-arbitrary things, kawan-kawan ya. Dimana kewenangan versus non-kewenangan, kawan-kawan ya. Jadi untuk DMT ataupun NET yang akan kita bahas pada video kali ini adalah non-arbitrary. Artinya tidak ada yang membuatnya. Ini pure dihasilkan dari kerja Bitcoin. Dia seperti sumber daya alam, seperti emas yang tiba-tiba muncul, kawan-kawan ya. Tidak ada yang membuatnya dan sebagainya. Jadi ini merupakan narasinya, kawan-kawan. Semoga Anda paham, kawan-kawan ya. Jadi TLDR seperti itu. Lebih clear-nya lagi seperti apa, kawan-kawan? Lebih clear-nya lagi, nanti para miner akan mendapatkan koin NAT ini, kawan-kawan ya. Jadi para miner akan mendapatkan hadiah koin NAT ini juga ya. Jadi daripada komputasi Bitcoin tadi yang listrik besar tadi digunakan hanya untuk menambang Bitcoin saja, gimana kalau kita menambang hal yang lain ya, sumber daya lain, seperti NAT ini misalnya, kawan-kawan. Jadi ya nanti para miner akan mendapatkan hadiah NAT juga sebagai insentif tambahan, sebagai sumber daya alam yang didapatkan dari hasil kerja dia dan sebagainya, kawan-kawan. Ini merupakan TLDR seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas hal yang lebih teknis lagi. Jika Anda pengen lebih tahu lagi sebetulnya bagaimana NAT ini tiba-tiba muncul ya. Jadi dalam Bitcoin ini ada banyak data, kawan-kawan. Nggak hanya satu data saja. Nggak hanya transaksinya berapa, nggak hanya siapa yang transaksi dan sebagainya. Ada banyak data di sini. Ada satu buah data yang bernama Bitfields, kawan-kawan. Ini merupakan data yang digunakan untuk menghasilkan nets ya. Jadi nets ini muncul karena adanya data di Bitcoin yang bernama Bitfields ini, kawan-kawan. Nah, ini lebih lengkapnya lagi. Nah, Bitfields ini uniknya dia akan fluktuatif, kawan-kawan ya, nilainya. Tergantung dari seberapa tinggi Bitcoin difficulty, kawan-kawan ya. Jadi ketika Bitcoin difficulty tinggi, dia akan tinggi, dan jika rendah, dia akan rendah, kawan-kawan. Intinya dia fluktuatif. Kenapa hal ini penting? Karena untuk memperkirakan bagaimana inflasi dari net ini, kawan-kawan ya. Jika kita cek di bawah ini, nah ini kawan-kawan ya, berbanding terbalik antara hash power dan juga net. Intinya apa? Jika Bitcoin sudah aman, semakin aman Bitcoin, inflasi dia semakin kecil, inflasi net semakin kecil, kawan-kawan. Nah sebaliknya, jika Bitcoin security dalam bahaya, hash power dalam bahaya,
NAT akan semakin besar menginsentif para miner, kawan-kawan. Intinya, ini cerdas sekali bagi saya. Ketika Bitcoin krisis dari segi keamanan ekonominya, NAT akan banyak diluncurkan ke pasar, banyak diberikan kepada para miner. Ketika Bitcoin sudah sangat aman sekali, harga Bitcoin tinggi dan sebagainya, para miner merasa aman, nah NAT ini akan cenderung inflasi lebih rendah, kawan-kawan. Ataupun dibagikan kepada para miner dengan lebih rendah lagi. Jadi ini bagi saya tokenomics yang lumayan jenius dari NAT, kawan-kawan ya, dan mengapa saya bullish. Dan yang menarik lagi adalah di mana NAT ini akan mulai diproduksi, dibagikan kepada para miner di blok Bitcoin nomor 885588, 800 ribuan, kawan-kawan, intinya. Dan hal tersebut akan terjadi kurang lebih sekitar tanggal 28 atau tanggal 27, kawan-kawan. Tidak bisa diprediksi pasti karena tiap blok itu berbeda. Ada yang 9 menit, ada yang 11 menit, ada yang 10 menit, kawan-kawan. Intinya kira-kira tanggal 27-28, artinya besok atau lusa, kawan-kawan, DMT ataupun NAT terutama akan sudah mulai dibagikan kepada para miner, kawan-kawan. Bagi saya ini besar sekali, kawan-kawan, sekali lagi, dan saya sedang betul-betul mempelajari hal ini. Di mana Anda bisa membeli NAT ini, kawan-kawan. Yang pertama dan yang paling konvensional adalah Ordinals Wallet, kawan-kawan ya. Anda tinggal klik ordinalswallet.com. Ini seperti kita membeli BRC20 inscription pada masanya, kawan-kawan. Jadi silakan Anda perhatikan bagaimana cara kita membeli inscription pada masanya. Dan yang uniknya lagi, sekarang market cap dari NAT ini sangat kecil sekali, kawan-kawan ya. Market cap hanya di 5 juta dolar. Jika kita compare dengan meme coin, sekarang minimal 10 juta lah, kawan-kawan ya. Dan PP di berapa billion, kawan-kawan. Artinya ini koin 1000 kali lebih rendah dibandingkan dengan PP in terms of market cap, kawan-kawan ya. Mungkin sekian dari saya, kawan-kawan. Semoga bermanfaat.